ada batasan dalam hal menuntut. Oke. Jadi ini kan jaksa, saya tidak terlalu dalam mengikuti, tapi beberapa kali mengikuti, ya kan. Nah, jaksa kan menuntut ini dengan dakwaan pasal 603 ya kalau tidak salah ya. Nah, Undang-Undang Tipikor. Nah, pasal 603 itu kan ancaman hukumannya itu kan 20 tahun penjara. Nah, artinya kalau tuntutannya 18 tahun, itu sebetulnya jaksa sudah tuntutan yang sudah sangat maksimal gitu. Tuntutan maksimal, tuntutan yang sangat berat yang dituntut oleh jaksa itu gitu. Nah, itu sih. Oke, Pak, kalau melihat uang pengganti yang sangat besar sendiri, kalau dari sisi hukum sendiri, perhitungannya itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi dia begini, ada namanya dalam Undang-Undang Tipikor itu kan pengembalian kerugian negara atau putusan subsidiar, tapi dia tidak boleh juga menghilangkan tuntutan atau putusan pokoknya, ya kan. Nah, jadi kalau dalam hal ini saya lihat bahwa ketika tuntutan kerugian itu dibayarkan, nah atau kalau tidak dibayarkan maka dia diganti dengan kurungan misalnya sekian tahun gitu. Nah, jadi itu namanya hukuman pengganti gitu. Nah, tapi soal besar atau tidaknya ini kan kembali ke pokok perkara gitu kan. Nah, saya tidak berani mencampuri terlalu jauh ke pokok perkara ya kan. Nah, karena kita tidak memiliki data yang kuat untuk itu, tapi kalau selama dakwaan jaksa itu tidak terbukti, maka hakim wajib menolak dakwaan itu dan membebaskan tersangka. Nah, tapi kalau memang itu terbukti ya hakim berhak juga memutus itu gitu. Nah, sekarang ini kan gini, ini kan tuntutan jaksa, ya kan. Nah, masih tahap tuntutan jaksa. Nanti mungkin kita akan mendengar pembelaan dari Nadiem ataupun dari kuasa hukumnya. Nah, kemudian akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut gitu. Nah, artinya yang saya lihat framing yang terbangun saat ini di publik ya, seolah-olah tuntutan jaksa ini sudah vonis bagi Nadiem. Belum, itu masih tuntutan jaksa, belum terbukti, ya kan. Nah, kita harus berangkat pada azas praduga tidak bersalah gitu. Nah, selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Nadiem bersalah, berarti dia itu belum bersalah, belum terbukti bersalah. Ya, kita tunggu saja putusan hakim gitu. Dan terutama kita tunggu pembelaan dari Nadiem gitu. Itu. Oke, Pak, tadi ngomongin uang pengganti yang 5,68 triliun kalau tidak bisa dibayarkan kan ada pengganti tahanan ya, Pak, selama 9 tahun. Itu seperti apa, Pak, mekanismenya kalau dari hukum sendiri, Pak? Jadi gini deh, misalnya kan seseorang itu kan diputus nih, ya kan. Nah, diputus penjara pokok sekian tahun, ya kan. Nah, dengan pengganti sekian, misalnya katakanlah dengan pengganti sekian miliar atau pidana kurungan, nah sekian tahun gitu. Nah, artinya ketika dendanya uang pengganti itu dibayarkan, maka putusan yang sekian tahun yang diputuskan itu tidak dijalani. Itu namanya subsidiar atau pengganti gitu. Oke. Ini kan sangat viral kasusnya ya, Pak. Netizen banyak yang nyebut ini kasus goib, tidak ada rasa kemanusiaan. Kalau ngomongin rasa keadilan sendiri dalam sisi hukum tuh seperti apa, Pak? Iya, kita sih berharap terutama dalam hakim yang sedang mengadili ini, kita berharap agar lebih objektif saja, lebih mengedepankan rasa keadilan. Kalau saya sih bilang tidak mengedepankan soal sisi kemanusiaan, tapi ini kan bicara soal keadilan. Apakah memang ada kerugian negara di situ atau tidak? Apakah memang terbukti atau tidak gitu. Nah, kalau tidak, nah ya hakim juga harus objektif gitu. Harus mandiri, lepas dari intervensi manapun. Ya kan gitu. Ya kalau terbukti ya silakan gitu. Nah, tapi maksud kita adalah ini kasus yang sangat menjadi perhatian publik, kasus yang jadi representatif penegakan keadilan. Harus hati-hati, hakim harus hati-hati. Jangan mengakomodir satu pihak saja, tapi haruslah objektif. Bandingkan juga dengan apa yang disampaikan Nadiem dalam pembelaannya gitu. Nah, kalau memang tidak terbukti,
menurut saya hakim jangan takut, ya kan gitu, karena ada gium hukum yang menyatakan lebih baik lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Pak, kan juga banyak yang membandingkan dengan kasus-kasus yang lebih besar, terutama korupsi yang sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Gimana Pak melihat penilaian masyarakat sendiri dengan membandingkan? Ya kalau di era sekarang ini kan, di era demokrasi ini orang bebas berpendapat, ya kan. Nah tapi kan satu hal yang pasti bahwa hukum itu tidak boleh mati, ya kan. Nah terkadang memang hukum kadang dia tidak berpihak kepada kebenaran gitu. Nah tapi hukum harus berpihak pada keadilan. Nah di situ saja. Jadi kalau saya melihat sih ya wajar lah netizen nanti membandingkan dengan kasus 300 triliun gitu ya kan. Nah dengan ini gitu. Nah tapi sekali lagi itu kita percayakan bahwa kita berharap majelis hakim mandiri dan objektif dalam hal ini.